Pemirsa, pemerintah kota Surabaya memperkuat pencegahan korupsi dan gratifikasi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemkot Surabaya bersama KPK menggelar sosialisasi penguatan integritas, budaya anti korupsi dan gratifikasi bagi pemerintah daerah di Geraha Sawung Galing, Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat pernyataan seluruh pegawai Pemkot agar tidak melakukan pungutan maupun penerimaan sesuatu. Ia menegaskan langkah ini juga bertujuan memperluas pemahaman apatur tentang gratifikasi. Eri menambahkan surat pernyataan itu menjadi dasar penting untuk mengubah budaya birokrasi di lingkungan pemerintah kota. Menurutnya setiap pegawai Pemkot harus menjaga integritas pelayanan publik. Ia menyebut tidak ada lagi ruang bagi pungutan liar di sektor layanan masyarakat. Eri menegaskan bahwa praktik iuran rutin seperti kebersihan dan keamanan berbeda dengan pungutan liar untuk administrasi. Menurutnya, kewajiban bersama merupakan kesepakatan warga, sedangkan pungutan untuk pengurusan dokumen seperti KTP adalah hal yang tidak benar. Pemahaman ini perlu disampaikan ke seluruh warga Surabaya. Ia menyebut pihaknya mengundang KPK untuk menyampaikan materi langsung kepada Ketua RT, RW. Menurutnya Pemkot akan kembali mengundang KPK untuk menyampaikan materi langsung kepada Ketua RT, RW, dan perangkat kampung. Edukasi di level terdekat masyarakat akan memperkuat pemahaman tentang gratifikasi dan korupsi. Bekerjasama dengan teman-teman KPK untuk menyampaikan sosialisasi terkait pencegahan terkait dengan korupsi dan gratifikasi itu apa, disampaikan oleh beliaunya. Ini menindaklanjuti yang kemarin saya berbicara terkait dengan surat pernyataan kita bersama dari seluruh pegawai pemerintah kota Surabaya. Satu, yang tidak melakukan lagi pungutan, tidak ada lagi menerima sesuatu. Yang kedua, kami juga memasukkan surat pengumuman yang kami masukkan ke seluruh rumah di kota Surabaya yang menyampaikan di kertas itu bahwa tidak ada lagi pungutan untuk KTP dan Admindo, tidak ada lagi untuk perizinan. Itu kan kami sampaikan semua, sehingga apa? Tidak ada jeda atau tidak ada yang kosong. Insya Allah kami akan ada lagi kegiatan selanjutnya dengan Eyang Suki juga nanti. Kami akan mengundang beliau lagi untuk kami mengundang RT RW yang kami lakukan secara langsung hadir dan secara Zoom. Kami juga sampaikan kepada RT RW karena tadi kami sampaikan, kami tanyakan, jadi kalau pungutan di luar iuran itu, contoh kalau di kampung itu ada iuran kebersihan, ada iuran keamanan, itu adalah kewajiban karena memang kebersamaan. Tapi ketika itu ada orang yang pindah, ngurus KTP, ngurus macam-macam, itu adalah hal yang tidak benar ketika orang itu dimintai sesuatu oleh pengurus tadi. Selain itu, Eri menyebut Pemkot Surabaya telah menjalankan program integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Seluruh dinas ditargetkan memperoleh status bebas korupsi pada tahun 2026. Zona integritas ini menunjukkan komitmen pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemahaman gratifikasi tidak sebanding lurus dengan jumlah laporan. Kalau LHKPN ya semakin kita melakukan sosialisasi tentang pelaporan LHKPN biasanya seiring peningkatan laporan. Tapi untuk pemahaman gratifikasi ini semakin orang paham biasanya justru laporan semakin rendah. Kenapa? Dia sudah berani menolak dan masyarakat jika sudah paham juga tidak memberi begitu. Itu sebenarnya hadiah yang diterima oleh pegawai itu ada yang boleh dan tidak. Yang dilarang apa? Yang berhubungan dengan jabatannya dan secara aturan dilarang penggunaannya. Selain itu boleh. Contohnya apa? Penerimaan dari keluarga. Kan boleh. Itu kan hadiah kan? Hadiah untuk masyarakat. Tapi kalau saya sebagai pegawai negeri ketika menerima hadiah dari keluarga itu namanya gratifikasi yang diperbolehkan. Enggak wajib. Gitu. Ada 17 negatif list atau gratifikasi yang diperbolehkan di dalam peraturan komisi atau peraturan KPK nomor 92 tahun 2019. Berdasarkan data KPK per 22 Juli tahun 2025, gratifikasi dan penyuapan menempati posisi pertama kasus korupsi sebanyak, yaitu mencapai 1.068 perkara.
Menurut catatan KPK perkara perdagangan barang, jasa, KN menempati posisi kedua yang mencapai 428 kasus. Data statistik ini menunjukkan gratifikasi masih menjadi modus paling dominan. Selain itu, menurut data KPK berdasarkan profesi atau jabatan, pelaku dari kalangan swasta menempati posisi pertama yang mencapai 485 kasus. Disusul oleh pejabat eselon 1, 2, 3, 4 mencapai 443 kasus. Bagi KPK, angka ini mengindikasikan bahwa sektor swasta dan pejabat publik sama-sama rentan terjerat tindak pidana korupsi.